Bagaimana caranya? Memang sudah menjadi hukum alam siklus ini berputar karena ada makanan, ya, sekarang ada makanan. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan kadar bagi makhluknya dan memberi mereka petunjuk kepada takdirnya. Sebagaimana pula disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, ya, Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yukhlaqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanatin wa kana 'arshuhu 'alal ma. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah telah menentukan kadar-kadar bagi semua makhluknya, baik di darat, di udara dan sebagainya, baik manusia, hewan, dan malaikat, jin, semua makhluk Allah sudah ditentukan kadar-kadarnya. Sebelum dia mencipta langit dan bumi dalam jangka waktu 50.000 tahun. Bisa dipikir, Pak. Ini hadis Rasulullah. Ini sebenarnya jadi gambar bahwa jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini Allah sudah bikin skenario itu. Nanti akan dibuat ini, akan dibikin malaikat, akan dibikin ini. Itu sudah ada rancangan jauh sebelum diciptakanlah nanti planet-planet di dalam ada bumi, diciptakan manusia nanti akan menjadi khalifah di bumi, akan perintah untuk beribadah, yang ibadah akan laku kasih surga, yang ibadah kasih neraka. Itu sudah ada, ya. Sekecil apapun Allah sudah tentukan bahwa nanti apa menciptakan seorang makhluk manusia namanya Pak Paling nanti rezekinya begini, jodohnya si anu, mati tanggal sekian, itu udah ada semua. Udah Allah atas demikian rupa. Jauh sebelum Allah menciptakan alam raya ini Allah sudah buat skenario sedemikian rupa. Tugas kita hanya menjalani. Gak usah protes. Kata Allah, udah gak usah protes. Lu ibadah aja, itu urusan gua. Tahu apa ini? Lu ibadah aja, itu urusan. Asal lu dengar apa kata gua, buat turutin apa maunya lu. Kan gitu. Gua suruh salat, gua suruh puasa, gua suruh zakat. Masalah keselamatan lu gua yang ngatur, rezeki lu gua yang ngatur, anak bini lu gua yang jagain, gua yang kasih ban. Kata Allah, lu nggak usah pusing rezeki itu urusan gua. Maka kadang-kadang kita pusing nanya rezeki, lupa sama yang ngasih rezeki. Kata Allah, udah bilang lu sholat aja, nggak ngurusin rezeki. Yang tadi gue mau kasih, akhirnya nggak dikasih. Lalu sih nggak usah bayar, mau kasih aja, bertanya. Bisa nggak? Allah begitu? Bisa. Alhamdulillah. Pun sebaliknya, ketika kita lagi susah, ngadu mau ya Rob, utang saya banyak ya Rob, anak saya begini ya Rob, dilihat dulu, kasih Allah. Karena salah satu yang bisa merubah takdir manusia adalah doa. Apa? Doa. Dengan doa yang senantiasa kita panjatkan, maka Allah akan merubah takdir kita. Yang tadi jodoh jauh jadi dekat, yang tadinya sakit jadi sembuh, yang tadinya tidak dapat uang jadi dapat uang. Bagaimana caranya? Kita dapat cara berdoa. Nggak ada yang bisa berubah takdir kecuali Allah. Bagaimana Allah bisa berubah takdir? Kita bicara apa? Kun. Kalau Allah belum bilang kun, nggak bakal. Nggak bakal. Kita punya masalah nih, terus saja kita minta tolong, nah, jadi kita Allah bilang kun, selesai. Itu doang sebenarnya masalahnya. Pengennya kita masalah kita cepat selesai, pengen rumah cepat lunas, pengen bocah cepat lulus, gitu kan? Pengen cepat dapat duit, maunya kita begitu, maunya kita. Tapi Allah belum bilang kun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah kalau pengen cuma ngomong apa? Kun. Kun. Jadilah maka jadi. Tinggal bagaimana caranya supaya Allah ngomong kun ke kita, pandai-pandailah kita merayu Allah. Salah satunya apa? Mensucikan nama Allah dari sebutan-sebutan yang tidak pantas kita sematkan kepada Allah. Walladzi akhrajal mar'an, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan.
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi semua jenis tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman. Jadi bukan cuma rumput sebenarnya. Jadi semua tumbuh-tumbuhan. Gitu kan? Baik yang di darat maupun yang di laut. Emang tumbuhan ada di darat doang? Di laut ada nggak tumbuhan? Ada nggak tumbuhan di laut? Nah, siapa yang nanam itu rumput laut? Emang ada petaninya? Nggak ada. Allah yang nanam. Begitu kan? Ada nggak lumut di laut? Ada. Allah yang bikin. Oh, belakang kok. Kebun durian. Emang bapak punya kebun? Bapak punya kebun nggak? Yang punya kebun itu di kebunnya ada pohon nangka. Siapa yang nanam pohon nangka tuh? Pohon durian, siapa yang nanam pohon durian? Kagak ada. Yang menumbuh sendiri. Allah yang menumbuhkan. Ini kebun-kebun belantara ya. Bukannya memang kebun yang apa? Yang orang sengaja di dalam. Ada kebun yang kagak ada pohonnya, ada. Kebun nanas. Ada pohonnya kebun nanas. Kebun jeruk. Jadi kalau di Jakarta namanya mah kebun nanas, tapi tumbuhannya apa? Hotel, ruko, gitu kan? Aduh ya Allah. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Lalu dijadikannya rumput-rumput kering kehitam-hitaman. Maksudnya apa? Menurut Ibnu Abbas artinya kering dan berubah warnanya. Dan hal yang semisal telah diriwayatkan dari Mujahid, Qatadah dan Ibnu Zaid. Ibnu Jarir mengatakan bahwa sebagian orang yang ahli dalam bahasa Arab atau ulama nahwu mengatakan bahwa dalam hadis terkandung takdim dan takhir, dan bahwa makna yang dimaksud adalah Tuhan yang telah menumbuhkan rumput-rumputan, kemudian tampak hijau segar, lalu berubah menjadi layu, kemudian hitam-hitaman, yaitu mati kering, rontak, lalu dihidupkan kembali. Demikian terus menerus. Nah, halaman rumah kita, kalau lagi musim hujan, rumput tumbuh nggak? Rumput tumbuh nggak? Pokoknya kalau mau dibalak, udah waktunya kerja. Rumput titipan rumah kita, Pak. Kalau musim panas, gitu kan? Kering. Lalu hujan atau kita siram, terus itu siapa yang bikin? Siapa sih bikin? Nah, jadi masuk dengan apa? Faja'alahu ghutsa'an ahwa, artinya dan Allah menciptakan rumput-rumput kita yang tadinya hijau menjadi hitam, akan begitu siklusnya. Sama dengan siklus manusia. Manusia pertama lahir, gitu kan? Lalu besar, dewasa, tua, manula, mati. Begitu kan? Nanti ada lahir lagi terus. Begitupun kita, nanti setelah kita mati, apakah selesai? Enggak. Diapain? Dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Ya, gitu. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Ada beberapa perintah dari Allah dan janjinya kepada Nabi Muhammad bahwa dia akan membacakannya kepadanya dengan bacaan yang selamanya dia tidak akan melupakannya. Jadi dulu gini Pak, Rasulullah itu, kenapa Rasulullah salah satu hikmahnya turun Al-Quran itu nggak sekaligus, tapi berangsur. Ini kadang-kadang Rasulullah itu dulu karena saking takutnya hafalan lupa, begitu dapat ilmu itu dulu Rasulullah paling takut lupa. Apalagi, nah suatu saat pula ketika ngapal ada yang kelewat, karena saking takutnya hafalannya hilang. Lalu kata Allah, nggak usah. Kenapa? Al-Quran akan aku taruh di lisanmu. Sambil juga para aku akan menetapkan Al-Quran di lidahmu, kamu tidak akan beda Rasulullah kita. Ini adalah salah satu kelebihan Al-Quran. Al-Quran sedemikian berupa jumlah ayat ribuan, jumlah surat ratusan, tapi banyak umatnya yang pada hafal.
Sementara agama sebelah nggak ada hafal kitab. Inilah salah satu cara Allah menjaga kemuliaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Salah satu cara Allah menjaga Al-Quran itu bukan Al-Quran dijaga-jaga ini. Salah satunya adalah Allah berikan hamba-hamba tertentu, orang-orang tertentu nikmat berupa apa? Allah tempatkan